Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita membahas mengenai percobaan celah ganda dengan cahaya. Kali ini kita bahas percobaan celah ganda dengan elektron. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Yang satu itu melibatkan cahaya, sementara yang ini melibatkan elektron. Nah, percobaan ini dilakukan oleh Davison dan Germer melalui serangkaian percobaan dari tahun 1923 sampai 1927. Itu dilakukan oleh Clinton Davison dan Lester Germer. Nah, Davison dan Germer dia menembakkan elektron pada target nikel dan diukur hamburannya, ya, diukur hamburannya. Mudahnya kemana, pada sudut mana hamburannya paling banyak, mudahnya seperti itu ya. Maka dia pasang di sini detektor yang bisa digerakkan pada berbagai sudut ya. Nah, kemudian apa yang dia dapatkan ternyata di luar dugaan, yaitu apa? Dia menemukan ada satu sudut tertentu yang di situ nilai hamburannya paling besar. Kalau energi si elektron dia robah, maka sudut tetanya juga berubah juga. Artinya sudut untuk hamburan yang terbesarnya itu akan berubah juga. Nah, fenomena ini pada saat itu belum bisa dijelaskan dengan teori fisika yang sudah ada. Jadi baik Davison maupun Germer itu merasa bingung tentunya dengan hasil tersebut. Nah, kemudian di lain sisi itu tadi kan 1923 sampai 1927 ya serangkaian percobaan itu. Nah, di lain sisi sebelumnya berarti tahun 1913 ini bapak dengan anak yaitu Lawrence Bragg sama William Henry Bragg itu melakukan percobaan dengan cara dia menembakkan sinar X pada kekisi kristal. Nah, dari serangkaian tentunya kita perhatikan perbedaannya ya antara yang dilakukan oleh Davison Germer sama Lawrence Bragg dan William Bragg ini. Yaitu kalau di Davison Germer yang ditembakkan adalah elektron, kalau ini adalah sinar X. Kita tahu sinar X tergolong gelombang elektromagnet. Nah, kemudian yang terjadi dari percobaannya Lawrence Bragg dan Henry Bragg itu dia berhasil menjelaskannya sehingga keluarlah apa yang kita kenal sebagai hukum Bragg. Hukum Braggnya bentuknya seperti ini ya, persamaan 1.12 ini. Lihat di sini ada lambda. Lambda tentunya adalah panjang gelombang dari sinar X tadi. Sementara Davison Germer dalam percobaannya mendapati bahwa intensitas terbesar itu dia dapatkan pada sudut 50 derajat. Kalau energi elektronnya itu adalah 54 elektron volt. Dari mana 54 elektron volt? Karena tegangan yang dia set adalah 54 volt. Ya, jadi ini kita sampai di sini kita lihat ada dua percobaan. Yang satu si Davison Germer menggunakan elektron, yang satu lagi Lawrence Bragg dan William Bragg menggunakan gelombang elektromagnet. Nah, Bragg anak bapak ini menjelaskan percobaannya dengan bentuk hukum seperti ini, hukum Bragg. Apa yang kita kenal sekarang sebagai hukum Bragg. Sekali lagi, hukum Bragg yang mereka keluarkan tidak ada yang aneh karena kita lihat variabel-variabel yang terlibat itu memang wajar sesuai dengan percobaannya. Mereka menggunakan gelombang elektromagnet, ya wajar muncul lambda di sini. Nah, kalau Davison dan Germer dia masih bingung dengan hasil percobaannya. Kenapa kok hasilnya seperti ini? Nah, kemudian di tahun 1924, jadi kalau kita lihat sejarahnya 1923 Davison Germer sudah melakukan percobaan. Kemudian 1924 De Broglie itu mengeluarkan hipotesa yang menyatakan bahwa setiap partikel itu harus memiliki sifat gelombang. Ya, jadi
hipotesisnya De Broglie adalah setiap partikel harus memiliki sifat gelombang. Kalau sebelumnya sudah ada yang mengeluarkan usulan bahwa cahaya memiliki sifat partikel. Nah, ini De Broglie mengeluarkan yang sebaliknya, mengusulkan yang sebaliknya. Nah, 1924 itu usulannya De Broglie. Nah, 1926 Max Born dalam kuliah umumnya itu dia menyatakan bahwa apa yang didapat oleh Davison dan Germer ini bisa dijelaskan dengan hipotesanya De Broglie. Jadi menurut ceritanya pada saat kuliah umumnya itu di situ hadir si Davison ini ya, atau Davison dan Germer atau salah satu di antara mereka tuh hadir dalam kuliah itu, dan dia kaget ternyata kok hasil percobaannya dia dibahas oleh Max Born gitu. Mungkin ya tersanjung juga ya. Nah, jadi tadi kita kembali dulu ke hipotesa De Broglie. De Broglie menyatakan bahwa setiap partikel itu harus memiliki sifat gelombang. Maka De Broglie harus bisa menyebutkan kalau memiliki sifat gelombang berapa panjang gelombangnya. Nah, memang satu paket ya dengan usulan tadi. De Broglie menyatakan bahwa panjang gelombangnya untuk partikel itu adalah lambda yang bisa dihitung dari H dibagi dengan momentum dari partikel. Kita tahu momentum kan memang sifatnya partikel ya. Jadi kalau misalkan elektron memiliki momentum sebesar P, maka usulannya De Broglie, elektron tadi memiliki sifat gelombang dengan panjang gelombangnya adalah H dibagi P gitu. Nah, sekarang untuk permasalahan yang dihadapi oleh Davison Germer, yaitu kenapa kok ada sudut theta tertentu yang hamburannya itu paling tinggi di antara sudut-sudut yang lain, dan itu juga bergantung pada energi elektron. Maka permasalahan ini bisa dijawab kalau kita anggap bahwa telah terjadi proses interferensi, sebagaimana seolah-olah yang ditembakkan itu adalah gelombang elektromagnet gitu. Kita tahu fenomena interferensi di gelombang sudah wajar, memang sifatnya gelombang, dia bisa berinterferensi. Tapi kalau partikel seperti elektron, ya pada saat itu orang tidak bisa menerima kalau elektron juga bisa berperilaku atau memunculkan fenomena interferensi. Nah, sehingga kalau orang berusaha menyingkirkan ketidakwajaran tadi, berusaha menerima bahwa di sini telah terjadi interferensi, maka ketika kita gunakan rumus Bragg, hukum Bragg, lambda yang dimaksud untuk gelombang tanda kutip yang berinterferensi tadi adalah 1,65 Armstrong. Nah, tapi pertanyaannya, ini lambda ini apa kan gitu? Padahal kan tadi itu elektron. Nah, lalu kalau digabungkan dengan hipotesanya De Broglie bahwa setiap partikel itu memiliki sifat gelombang dengan panjang gelombangnya sama dengan H per momentum. Nah, kita coba hitung. Kalau energi elektronnya adalah 54 elektron volt, lalu momentumnya bisa kita hitung, sehingga dari situ kita coba hitung lambda De Broglie-nya. Ketemunya sama dengan yang tadi kalau lambda dihitung pakai hukum Bragg tadi. Jadi ini ketemunya menurut De Broglie ketemunya 1,67. Kalau dihitung pakai hukum Bragg ketemunya 1,65. Sekali lagi perhatikan di sini bahwa kalau pakai De Broglie ya kita hitung lambdanya berdasarkan momentum si elektron, bahwa dia punya sifat gelombang. Sementara kalau pakai hukum Bragg berarti kita mengasumsikan bahwa elektron tadi melakukan interferensi dengan panjang gelombangnya adalah 1,65 begitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan berarti panjang gelombang ini adalah panjang gelombang De Broglie. Kalau begitu kita bisa terima bahwa kita bisa terima usulan De Broglie tadi bahwa setiap partikel memiliki sifat gelombang. Itulah gambaran umumnya pada masa tahun-tahun tersebut, bahwa para fisikawan mulai membuka diri bahwa ternyata elektron pun juga bisa
berperilaku seperti gelombang. Artinya apa? Bisa memunculkan fenomena interferensi. Nah, kemudian tadi De Broglie sudah menyatakan bahwa sudah mengusulkan bahwa setiap partikel itu memiliki sifat gelombang. Maka Peter Debye menyatakan bahwa kalau partikel itu memiliki sifat gelombang atau berperilaku sebagai gelombang, maka harus ada persamaan gelombang untuk partikel. Nah, kemudian Erwin Schrödinger itu berhasil membuat persamaan gelombang 3 dimensi untuk menjelaskan elektron. Jadi tidak menggunakan persamaan gelombang yang standar yang biasa kita kenal ya di pelajaran gelombang. Nah, Erwin Schrödinger membuat persamaan gelombangnya sendiri gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini, persamaan 113 ini dia keluarkan di tahun 1926. Tadi ingat De Broglie mengeluarkannya hipotesanya itu tahun 1924 ya. Ini 1926. Ini H bar adalah H tetapan Planck dibagi 2 pi ya. Dan parsial psi per parsial T sama dengan minus H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat psi plus V psi. V di sini adalah potensial ya, potensial. Ingat, ini dia buat persamaan ini oleh Schrödinger untuk menjelaskan elektron. Nah, dia terapkan pada kasus atom hidrogen, elektronnya kan 1. Nah, Schrödinger memandang elektron pada atom hidrogen itu sebagai fungsi gelombang yang bergerak dalam potensial V. Nah, potensial V-nya itu dihasilkan oleh proton. Nah, lalu Schrödinger mendeduksi konsekuensi logisnya dari persamaan yang dia buat ini. Ternyata dia berhasil ya, dari proses deduksinya dia berhasil menghasilkan berbagai nilai level-level energi ya yang sebelumnya sudah dihitung dengan menggunakan model atom Bohr. Jadi berbagai level energi untuk atom hidrogen yang sebelumnya sudah dihasilkan oleh model atom Bohr bisa dihitung kembali oleh Schrödinger dengan titik start dari persamaan 113 ini. Nah, maka berarti sekarang deret spektral untuk atom hidrogen selain bisa dijelaskan dengan atom Bohr, ternyata juga bisa dijelaskan dengan persamaan Schrödinger ini. Nah, dalam keberhasilannya itu bukan tidak ada masalah ya. Masalah berikutnya apa? Di sini tadi kan Schrödinger memunculkan adanya psi yang tadi disebut sebagai fungsi gelombang. Ini katanya menjelaskan tentang si atom hidrogennya. Tapi mengenai makna fisisnya, jadi kalau panjang gelombang itu maksudnya apa, seperti amplitudenya itu apa dan seterusnya, itu belum jelas saat itu. Pokoknya cuma sekedar psi ini mewakili si elektron. Tapi makna fisisnya yang sesungguhnya itu belum jelas. Sehingga kemudian Schrödinger berusaha membuat usulan makna fisis ya bagi si psi ini. Itu kabarnya dikeluarkan sampai 4 makalah ya berturut-turut ya. Tapi semua usulan-usulan dia masih belum memuaskan, artinya masih gagal ya gitu. Nah, kemudian Max Born itu tampil di sini ya. Dia mengusulkan tafsiran fisis bagi besi ini sebagai amplitudo peluang. Ya, besi dia usulkan tafsirannya sebagai amplitudo peluang. Kalau diambil modulus kuadratnya, maka menjadi rapat peluang. Nah, jadi karena ini rapat peluang ya, kalau kita kalikan elemen volume, maka akan menjadi peluang mendapati partikel pada wilayah elemen volume dV di sekitar titik yang ditunjuk oleh vektor R, ini vektor R ini pada saat T. Jadi ini usulan tafsiran bagi makna fisisnya psi ya.
yang diberikan oleh si Max Born ini. Sehingga karena ini adalah menyatakan rapat peluang menemukan partikel di wilayah dV. dV-nya berada di mana? Di R pada saat T. Maka kalau kita jumlahkan semua peluang ini ke seluruh ruang, berarti kita integralkan ke seluruh ruang, saya tulis pakai integral rangkap 3, maka otomatis harus sama dengan 1 yang menunjukkan bahwa partikelnya ya ada di ruang entah dimanapun, pokoknya kalau kita integralkan ke seluruh ruang harus ditemukan partikel itu. Kalau ditemukan ada, berarti kan peluangnya 1 gitu. Jadi inilah serangkaian sejarah. Kalau kita review kembali, pertama kita menyadari bahwa gelombang akan memiliki sifat, atau gelombang itu bisa berinterferensi dan menghasilkan pola gelap terang. Itu sudah jelas. Kemudian ternyata dalam percobaannya Davidson-Germer yang dia lakukan dengan menggunakan elektron, ingat pada saat itu elektron ya orang taunya elektron adalah partikel, bukan gelombang. Hasil percobaannya Davidson-Germer itu ternyata tidak bisa dijelaskan dengan konsep-konsep fisika yang ada saat itu. Nah, kemudian baru bisa dijelaskan kalau orang memandang bahwa elektron tadi sebagai gelombang, sebagaimana yang diusulkan oleh de Broglie. Nah, jadi itu menandakan bahwa hipotesis de Broglie bisa diterima. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya seperti dinyatakan oleh Peter Debye, kalau memang partikel itu bisa memiliki sifat gelombang, maka harus ada persamaan gelombang untuk partikel. Nah, lalu kemudian Erwin Schrödinger mengusulkan persamaan gelombang. Dia keluarkan pada tahun 1926 itu untuk menjelaskan elektronnya. Nah, kemudian dia coba hitung level-level energi dari atom hidrogen yang sebelumnya itu pernah ditunjukkan oleh modelnya Bohr ya, untuk atom hidrogen. Nah, dia coba hitung itu, ternyata apa? Hasilnya sama dengan yang dihitung dengan menggunakan model atom Bohr. Nah, jadi berarti modelnya atau persamaannya Schrödinger ini berhasil menjelaskan tentang deret spektral dari atom hidrogen. Nah, sampai di sini ada masalah berikutnya. Kalau tadi sudah muncul diminta persamaan gelombang, muncullah persamaan gelombang Schrödinger. Masalah berikutnya apa? Lah terus fungsi gelombangnya itu sebenarnya makna fisiknya apa? Itu tuh gelombang apa begitu. Nah, maka dalam sejarahnya tadi Schrödinger sampai 4 kali coba mengeluarkan tafsiran fisis, masih gagal terus. Akhirnya berikutnya ada Max Born mengeluarkan usulan untuk tafsiran fisis bagi fungsi gelombang, yaitu sebagai amplitudo peluang. Jadi psi itu sebagai amplitudo peluang, kalau diambil modulus kuadratnya maka akan menjadi rapat peluang. Sehingga kalau dikalikan dengan elemen volume yang menyatakan peluang mendapati partikel pada wilayah volume tersebut. Konsekuensinya kalau itu diintegralkan ke seluruh ruang ya harus sama dengan 1, yang menandakan bahwa memang partikelnya itu ada, entah dimanapun posisinya, tapi pokoknya harus ada. Kalau memang partikelnya tidak ada ya diintegralkan ke seluruh ruang ya harus 0 gitu kan. Oke ya, jadi berarti sekarang partikel itu memiliki sifat gelombang. Nah, kemudian keberadaan partikel kita ketahuinya melalui konsep peluang. Ini yang berbeda dengan konsep klasik ya. Kalau kita meninjau partikel ya lintasannya jelas, kita bisa hitung persamaan lintasannya. Tapi kalau sekarang dengan situasi seperti ini, maka yang ada adalah konsep peluang gitu loh. Peluang keberadaan partikel. Artinya apa? Lintasan partikel tidak kita bahas. Yang bisa kita bahas hanya peluangnya saja. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.